Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardani Hamidin dari kelas 3 IF 3 NPM 073521 11035. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari sistem operasi, yaitu menjelaskan generasi dan macam-macam sistem operasi. Sebelum itu, sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak. Dalam sistem komputer, tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran, alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu, sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Sistem operasi pada umumnya memiliki tujuan, yaitu untuk mempermudah kita dalam menggunakan komputer. Berikut ini beberapa tujuan dari sistem operasi. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien. Dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Di sini saya akan menjelaskan generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1980. Sistem operasi generasi ketiga ini digunakan pada tahun 1965 sampai 1980. Sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus pemakai-pemakai interaktif, berkomunikasi dengan komputer lewat secara terminal atau secara online yang dihubungkan secara langsung ke satu komputer, sehingga sistem komputer menjadi multi-user dan multi-programming. Sistem komputer menjadi multi-user, yaitu digunakan banyak orang sekaligus. Multi-programming, metode yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak pada sebuah komputer dan berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Konsep multi-programming bias diibaratkan sebagai pekerja yang tak hanya menangani satu pekerjaan, sehingga tak ada waktu yang terbuang. Time sharing, metode yang sering dipakai dalam sistem operasi yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya secara bergantian dengan jumlah waktu yang sama. Penyimpanan virtual, metode yang menangani sejumlah program dengan membagi program-program tersebut ke dalam bagian yang kecil dengan ukuran yang sama. Metode seperti ini diterapkan antara lain pada Windows multitasking, metode yang memungkinkan seseorang pemakai menjalankan sejumlah program dalam waktu yang sama. Cara ini sangat umum dalam sistem PC. Dengan menggunakan sistem operasi Windows, seseorang dapat menjalankan program Word untuk membuat dokumen dan sekaligus menjalankan program Excel. Untuk membuat perhitungan uang dalam tabel memakai dapat berpindah dari satu program aplikasi yang satu dengan program aplikasi yang lain dengan mudah. Multiprocessing, metode dengan kemampuan sistem operasi yang menjalankan dua atau lebih instruksi secara serentak dengan menggunakan sejumlah CPU dalam sebuah komputer. Melalui sistem tersebut kita dapat mengatur sejumlah CPU untuk menjalankan instruksi yang berbeda dalam sebuah program. Kronologi perkembangan generasi 1965 sampai 1980. Tahun 1969 Unix sistem operasi modern pertama ini dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie dari Bell Laboratories untuk diterapkan pada komputer PDP-7. Tahun 1970 dikembangkan OS dengan nama CP/M, kontrol program microprosesor, dan populer untuk komputer mikro 8 bit yang mempergunakan microprosesor
mikroprosesor Exynos 80Z80 atau mikroprosesor Intel 8080 titik. Tahun 1973, Exynos Alto personal komputer pertama berbasis GUI, Graphical User Interface, yang hanya digunakan untuk penelitian sampai 1981. Sistem ini bukan sebagai produk komersial dan dimaksudkan terutama untuk penelitian universitas. Unix versi 4 dikembangkan dengan cara ditulis kembali dengan bahasa C yang merupakan high level language. Unix OS menjadi OS pertama yang ditulis menggunakan high level language D. Tahun 1976, CP/M disempurnakan menjadi CP atau M80 yang digunakan pada komputer seperti Apple, Altos, dan ADSS. Applet Digital Data System (OD) mengembangkan dari CP/M antara lain CP/M86, CP/M plus Personal C. Data sistem OD pengembangan dari CP atau M antara lain CP/M86, CP/M plus Personal CP, M Concurrent, MP, MPM, MP86, dan PCNet. Tahun 1980, KDOS Quick and Dirty Operating System dipasarkan oleh satelit komputer dengan nama 86 DOS karena dirancang untuk prosesor Intel 8086. B. Microsoft Corp. Bitgeters dari Microsoft membeli lisensi KDOS dan menjualnya ke berbagai perusahaan komputer. C. Microsoft Corp. mengembangkan QS dengan nama MS DOS Microsoft Disk Operation System untuk komputer 16 bit. MS-DOS menjadi QS OS standar pada mikro dengan mikroprosesor 8088 atau 8086. Ciri-ciri penggunaan IC Integrated Circuit untuk merancang hardware dikenal multi-programming yang mengejarkan banyak job dalam satu memori dan waktu yang sama. Dikenal time sharing, pemberian jatah CPU idle kepada Obusi. Dikenal spooling, simultaneous peripheral, operation online, sistem antrian untuk job-job yang harus dikerjakan ukuran komputer menjadi lebih kecil. Demikian penjelasan saya mengenai dengan sistem operasi generasi ketiga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.